Bayangkan, seorang bule asing datang ke Indonesia, hidupnya hancur lebur gara-gara urusan duit dan accounting yang kacau balau. Dia plongo-plongo, hampir pulang dengan tangan kosong. Sampai orang Indonesia biasa aja, dengan tulus ikhlas, bantu urus semuanya, gratis, tanpa minta apa-apa. Dan karena kebaikan itu, dia nangis haru sambil bilang, "Ini seperti mimpi." Lalu, apa yang terjadi selanjutnya bikin jutaan orang terenyuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alex tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan tas ransel besar dan laptop yang sudah usang. Dia berusia 32 tahun. Berasal dari Amsterdam, Belanda. Rambut pirangnya yang akakokoken dan mata birunya yang lelah mencerminkan perjalanan panjang yang baru saja dia lalui. Ini adalah kali pertama dia menginjakan kaki di Indonesia, negara yang dia pilih karena mendengar cerita tentang peluang bisnis yang murah dan mudah. Sebagai konsultan keuangan freelance, Alex berharap bisa membangun klien baru di sini, membantu perusahaan kecil mengurus akuntansi dan pajak mereka. Dia sudah membayangkan hidup santai di pantai Bali sambil bekerja remote, jauh dari dinginnya musim dingin Eropa. Tapi harapan itu mulai retak begitu dia keluar dari bandara. Udara panas dan lembab menyambutnya seperti tamparan. Taksi yang dia naiki macet total di jalan tol menuju Jakarta. Sopir taksi, seorang pria paruh baya dengan senyum ramah, mencoba mengobrol dalam bahasa Inggris yang terpatah-patah. "First time in Indonesia, sir. Welcome. Many opportunity here." Alex hanya mengangguk sambil memandang keluar jendela, melihat lalu lintas yang kacau, mobil, motor, dan pejalan kaki saling berebut jalan. Dia merasa seperti ikan yang dilempar ke lautan asing. Setelah 1 jam yang melelahkan, dia tiba di sebuah hotel murah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kamarnya kecil, dengan AC yang berisik dan bau lembab yang menyengat. Alex langsung membuka laptopnya untuk memeriksa email. Ada pesan dari klien potensial yang dia hubungi sebelum berangkat. Sebuah startup di Jakarta yang butuh bantuan mengurus laporan keuangan. "Great, meeting tomorrow at 10 a.m. Gumamnya pada diri sendiri. Dia merasa optimis untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir. Pagi berikutnya, Alex bangun dengan sakit kepala. Jet lag membuatnya lelah, tapi dia memaksakan diri berdandan rapi. Kemeja putih, celana panjang, dan sepatu kulit yang sudah agak usang. Dia naik ojek online ke kantor startup itu di kawasan Sudirman. Pertemuan berjalan cukup baik pada awalnya. Taunya, seorang pemuda Indonesia bernama Andi tampak antusias. "We need someone like you, Alex. Our books are a mess. Can you start next week?" Alex mengangguk, menjelaskan pengalamannya di Belanda membantu perusahaan kecil dengan software akuntansi. Mereka sepakat fee bulanan yang lumayan, cukup untuk biaya hidupnya di sini selama beberapa bulan. Tapi masalah mulai muncul saat Alex pulang ke hotel. Dia mencoba transfer uang dari rekening bank Belondonea ke rekening lokal yang baru dia buka. Aplikasi banknya error, invalid transaction, due to international restrictions. Bunyi pesan itu. Alex panik. Dia menelepon bank di Amsterdam. Tapi perbedaan waktu membuatnya harus menunggu berjam-jam. Akhirnya, operator di sana bilang ada masalah verifikasi karena dia berada di luar Eropa. "You need to submit additional documents, sir. It might take a week." Alex mengumpat dalam hati. Bagaimana dia bisa bayar hotel kalau uangnya macet? Malam itu, dia makan di warung pinggir jalan dekat hotel. Nasi goreng pedas yang dia pesan membuat perutnya mules, tapi setidaknya murah. Sambil makan, dia memeriksa spreadsheet keuangannya sendiri. Saldo rekeningnya tinggal sedikit. Tagihan kartu kredit dari perjalanan ini belum lunas, dan klien baru belum bayar advance. "Ini sementara saja," katanya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan. Tapi dalam hati,
Dia tahu ini bisa jadi masalah besar. Beberapa hari kemudian, Alex pindah ke kos-kosan murah di Yogyakarta. Dia memutuskan pindah ke sana karena mendengar biaya hidup lebih rendah dan banyak ekspat di sana. Kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta memakan waktu 8 jam. Dan sepanjang perjalanan, dia memandang sawah hijau dan gunung yang indah. Mungkin ini awal yang baru, pikirnya. Kos-kosannya sederhana. Kamar kecil dengan kipas angin, kamar mandi bersama, dan dapur umum. Pemiliknya, seorang ibu-ibu bernama Buati, menyambutnya dengan teh hangat. "Selamat datang, Mas Alex. Kalau butuh apa-apa, bilang saja ya." Alex tersenyum. Meski bahasa Indonesianya masih nol, di Yogyakarta, Alex mulai bekerja untuk klien pertamanya. Dia duduk di kafe murah dengan wifi gratis, menyusun laporan keuangan untuk startup Andi. Tapi lagi-lagi, masalah datang. Software akuntansi yang dia pakai tidak kompatibel dengan regulasi pajak Indonesia. Dia harus belajar dari nol tentang PPh, PPN, dan aturan lokal lainnya. Googling berjam-jam, tapi informasi yang dia dapatkan membingungkan. Kenapa semuanya beda banget sama di Eropa? Gerutunya. Dia coba hubungi Andi, tapi responsnya lambat. "We're busy, Alex. Just figure it out." Keuangan pribadinya semakin parah. Transfer dari Belanda akhirnya masuk, tapi potongannya besar karena biaya konversi mata uang. Tagihan hotel Jakarta belum dibayar, dan sekarang kos-kosan minta bayar di muka. Alex mulai hemat. Makan mie instan setiap hari, minum air keran yang dia rebus sendiri. Dia merasa kesepian. Di Belanda, dia punya teman dan keluarga. Tapi di sini, dia sendirian. Malam-malam, dia duduk di teras kos, merokok sambil memandang langit. Suara azan dari masjid terdekat terdengar asing, tapi entah kenapa menenangkan. Suatu hari, Alex mendapat email buruk. Klien kedua yang dia prospek, sebuah perusahaan kecil di Bali, membatalkan kontrak. "Sorry, we found a local accountant cheaper." Alex marah. Dia sudah habiskan waktu 2 hari menyusun proposal. Saldo banknya sekarang di bawah 500 euro. Cukup untuk seminggu lagi. Dia coba cari pekerjaan lain lewat LinkedIn, tapi responsnya nihil. "Mungkin aku salah pilih negara," pikirnya. Dia ingat cerita temannya yang sukses di Thailand, tapi sekarang terlambat untuk mundur. Stres mulai memengaruhi kesehatannya. Alex susah tidur, sering sakit kepala, dan berat badannya turun. Dia coba jalan-jalan ke Malioboro untuk mengalihkan pikiran, tapi keramaian malah membuatnya pusing. Orang-orang di sekitarnya tampak bahagia, tertawa sambil makan gudeg atau belanja batik. "Kenapa aku nggak bisa kayak mereka?" gumamnya. Dia duduk di bangku taman, memegang ponsel, mempertimbangkan untuk telepon ibunya di Belanda. Tapi dia malu. "Aku bilang mau mandiri, kok sekarang minta tolong?" Masalah keuangan semakin menumpuk. Rekening bank lokalnya kena blokir sementara karena kesalahan input data saat buka akun. Alex harus ke bank, antre berjam-jam di bawah panas matahari. Pegawai bank, seorang wanita muda, mencoba membantu, tapi bahasa Inggrisnya terbatas. "You need ID copy and proof address," katanya. Alex frustrasi. "I just moved here. How can I have proof?" Akhirnya, dia pulang dengan tangan kosong, dan sekarang dia bahkan gak bisa tarik uang tunai. Malam itu, di kamar kos, Alex duduk di lantai sambil membuka spreadsheet. Kolom di bed merah semua. Tagihan kartu kredit 200 euro. Sewa kos 50 euro. Makanan 20 euro per hari. Pendapatan nol besar. Dia ingat masa lalunya di Amsterdam. Pekerjaan stabil di firma akuntansi, apartemen nyaman, akhir pekan nongkrong di pub. Kenapa dia tinggalkan itu semua? Karena bosan?
ingin petualangan. Sekarang, petualangan itu berubah jadi mimpi buruk. Alex mulai putus asa. Dia cari tiket pulang ke Belanda lewat aplikasi, tapi harganya mahal. Di atas 1.000 euro. Aku nggak punya uang sebanyak itu, katanya pada cermin. Air matanya hampir jatuh, tapi dia tahan. Sebagai pria dewasa, dia nggak mau kelihatan lemah. Tapi dalam hati, dia merasa seperti orang bodoh yang terjebak di negeri asing. Pagi berikutnya, Alex bangun dengan tekad baru. Dia harus bertahan. Dia keluar kamar untuk sarapan di dapur umum. Di sana, dia bertemu tetangga kos, seorang pemuda bernama Ryan, yang bekerja sebagai akuntan di kantor kecil. Ryan sedang masak mie dan melihat Alex yang tampak lelah. "Pagi bro, mau mie? Aku masak banyak nih." Alex ragu, tapi perutnya keroncongan. "Thanks, man, I'm Alex." Mereka mulai ngobrol. Ryan cerita tentang hidup di Yogya, pekerjaannya, dan bagaimana orang Indonesia suka bantu sesama. Alex cerita sedikit tentang masalahnya, tanpa terlalu detail. "Keuangan lagi kacau bro, susah adaptasi di sini." Ryan mengangguk. "Santai aja, kalau butuh bantuan, bilang. Aku kan akuntan juga." Alex tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, dia merasa nggak sendirian. Tapi dia nggak tahu, ini baru awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, masalah keuangan Alex semakin parah. Klien Andi tiba-tiba minta revisi laporan, tapi nggak mau bayar ekstra. Budget ketat, Alex. Understand lah. Alex kerja lembur sampai pagi, mata merah karena kurang tidur. Dia coba cari freelance online, tapi kompetisi ketat dari orang India dan Filipina yang finanya lebih murah. "Aku kalah saing," pikirnya. Suatu malam, hujan deras mengguyur Yogya. Alex duduk di teras, basah kuyup karena atap bocor. Ponselnya berdering. Email dari Bank Belanda. "Account frozen due to suspicious activity." Ternyata ada transaksi aneh yang dia nggak lakukan. Mungkin hack atau kesalahan sistem. Alex panik total. Dia sekarang bener-bener nggak punya akses ke uangnya. "Ini akhirnya," gumamnya. Dia bayangkan besok harus pulang kampung dengan hutang, malu di depan keluarga. Tapi di tengah keputusasaan itu, Ryan muncul lagi. Alex, lagi apa? Kelihatan capek banget." Alex cerita singkat tentang masalah banknya. Ryan diam sebentar, lalu bilang, "Mau aku bantu cek? Aku punya teman di bank lokal. Mungkin bisa bantu urus transfer." Alex terkejut. "Kenapa kamu mau bantu? Kita baru kenal." Ryan tersenyum. "Di sini gitu bro, tetangga bantu tetangga, ikhlas aja." Itu adalah titik balik. Alex nggak tahu, kebaikan kecil itu akan membawa dia ke perjalanan yang tak terduga. Tapi untuk sekarang, dia hanya merasa lega. Meski badai masih mengamuk di hidupnya, Ryan benar-benar serius dengan tawaran bantuannya. Malam itu, setelah hujan reda, mereka duduk di dapur umum kos yang sudah sepi. Lampu neon kuning redup menyala di atas meja kayu yang penuh bekas noda kopi. Ryan membuka laptopnya sendiri, sebuah model lama dengan stiker band lokal ditutupnya. "Coba ceritain detailnya lagi." "Alex, rekening frozennya kenapa? Ada email dari bank?" Alex mengangguk pelan, masih ragu. Dia belum biasa menceritakan masalahnya ke orang lain, apalagi orang yang baru dikenal seminggu. Tapi dia nggak punya pilihan lagi. Alex menunjukkan email dari Bank Belanda di ponselnya. Ryan membacanya sambil mengerutkan kening. "Ini biasa sih, kalau transaksi internasional tiba-tiba banyak. Mereka curiga fraud. Kamu harus submit dokumen tambahan. Tapi prosesnya lama kalau lewat email biasa." Alex menghela napas panjang. "Aku sudah kirim paspor kopi dan bukti alamat kos. Tapi mereka bilang butuh yang resmi, seperti surat dari RT atau apa gitu. Aku nggak tahu caranya." Ryan mengangguk. "Tenang, besok aku antar kamu ke bank lokal dulu.
kita buka rekening baru yang bisa nerima transfer cepat. Aku punya kenalan di BCA cabang Gejayan. Pegawainya ramah, kalau perlu aku bantu terjemahin. Alex memandang Rian dengan mata terbelalak. Serius? Kamu gak sibuk kerja? Rian tertawa kecil. Sibuk sih, tapi gak sampai gak bisa bantu orang. Lagian, kamu tinggal sebelahan kamar. Kalau kamu pulang ke Belanda gara-gara ini, Bu Wati pasti sedih. Dia suka ngomong, Mas Alex kurus banget, kayak gak makan. Alex tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Ada sesuatu yang hangat di dada. Meski kecil, keesokan paginya, mereka berangkat bersama, naik motor Rian. Alex duduk di belakang, memegang tas ransel erat-erat. Jalanan Yogya pagi itu ramai dengan mahasiswa dan pedagang sarapan. Mereka mampir dulu ke warung kopi kecil di pinggir jalan. Rian pesan 2 gelas kopi hitam dan 2 pisang goreng. Makan dulu bro, biar nggak pusing di bank. Alex mengangguk, merasa bersalah karena selama ini dia jarang makan pagi yang benar. Saat mereka makan, Rian mulai cerita tentang dirinya. Dia berusia 28 tahun, lulusan akuntansi dari UGM, sekarang kerja di firma kecil yang ngurus pajak UMKM. Gajinya pas-pasan, tapi cukup buat hidup. Yang penting, aku suka kerja di sini. Banyak orang butuh bantuan, dan aku bisa bantu langsung. Di bank, prosesnya lebih cepat dari yang Alex bayangkan. Pegawai yang Rian kenal, seorang mbak bernama Lina, langsung melayani mereka di meja khusus. Lina ramah, meski bahasa Inggrisnya terbatas. Rian yang jadi penerjemah. Dalam 1 jam, Alex berhasil buka rekening baru dengan saldo minimal. Lina juga bantu hubungi Bank Belanda lewat jalur resmi untuk percepat verifikasi. Biasanya 3 hari udah beres, Mas, kata Lina sambil tersenyum. Alex merasa lega, luar biasa. Saat keluar bank, dia menepuk bahu Rian. Terima kasih bro, aku nggak tahu harus balas apa. Rian menggeleng, nggak usah dibales. Nanti kalau kamu udah stabil, traktir aku makan gudeg aja. Tapi bantuan Rian nggak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat Alex masih berjuang dengan laporan keuangan klien Andi, Rian mampir ke kamarnya sore hari. Alex sedang duduk di lantai dengan laptop di pangkuan, rambut berantakan, mata merah karena kurang tidur. Spreadsheet di layar penuh angka merah. Masih stuck ya? Tanya Rian sambil duduk di kasur. Alex mengangguk lelah. Aku nggak paham aturan PPN-nya di sini. Di Belanda beda total. Kalau salah hitung, bisa kena denda. Rian mengambil laptopnya sendiri. Coba aku lihat. Aku biasa ngurus yang beginian. Mereka mulai bekerja bersama. Rian menjelaskan satu persatu bagaimana input faktur pajak, cara hitung PPh 21 untuk karyawan, dan trik kecil supaya laporan lolos review kantor pajak. Alex mendengarkan dengan serius, mencatat di buku catatan. Kadang Rian ketawa kalau Alex salah sebut istilah, bukan tax invoice. Di sini namanya faktur pajak. Santai, nanti hafal kok. Malam itu, mereka kerja sampai jam 11. Saat selesai, laporan Andi sudah hampir rapi. Alex bisa kirim besok pagi. Kamu selamatkan aku lagi, kata Alex sambil menggeleng tak percaya. Rian cuma bilang, besok kita lanjutin kalau masih ada yang kurang. Sekarang tidur dulu, besok pagi aku bawain sarapan. Dan benar, pagi berikutnya, Rian datang bawa 2 porsi nasi kucing dari warung dekat kos. Ini makanan wajib buat orang Yogya yang lagi susah, katanya sambil tertawa. Alex makan lahap. Rasanya sederhana, tapi enak. Perlahan, rutinitas ini jadi biasa. Setiap sore atau malam, kalau Rian pulang kerja, dia mampir ke kamar Alex. Kadang mereka kerja bareng, kadang cuman ngobrol sambil minum kopi. Alex mulai belajar bahasa Indonesia lebih serius. Rian sabar mengajari kotekata sehari-hari. Makasih banyak, bisa tolong? Gimana kabarnya? Alex bahkan mulai bisa pesan makanan sendiri di warung,
Tanpa salah paham, masalah keuangan Alex mulai membaik. Transfer dari Belanda akhirnya masuk ke rekening baru. Dia bayar tagihan kartu kredit, lunasi sewa kos 2 bulan ke depan, dan bahkan punya sisa untuk beli makan di luar. Klien Andi akhirnya puas dengan laporan terbaru, dan mereka setuju perpanjang kontrak dengan fee lebih tinggi sedikit. Alex merasa seperti dapat napas baru. Tapi yang lebih penting, dia nggak lagi merasa sendirian. Suatu malam, saat mereka duduk di teras kos sambil mendengar suara jangkrik, Alex bertanya, "Kenapa kamu baik banget sama aku, Rian? Kita beda banget. Dari negara berbeda, budaya berbeda. Kamu nggak capek?" Rian memandang langit gelap. "Di sini gitu." "Alex, orang Indonesia, kalau lihat orang susah, biasanya nggak bisa diem aja. Apalagi kamu tinggal di kos yang sama, kayak keluarga kecil. Lagian, aku juga pernah susah pas baru lulus kuliah. Waktu itu, tetangga yang bantu aku makan, kasih pinjam uang buat ongkos cari kerja. Jadi, sekarang giliran aku." Alex diam. Dia ingat di Belanda, orang jarang sekali bantu tanpa ada kontrak atau imbalan. Teman dekat pun kadang hitung-hitungan. Tapi di sini, semuanya terasa ikhlas. Bu Wati sering kasih tambahan sayur ke piringnya tanpa diminta. Mbak Sari di warung depan kos kadang bilang, "Bayar besok aja mas, kalau lagi bokek." Hal-hal kecil itu membuat Alex terharu, meski dia belum mau mengakui. Hari-hari berlalu, dan Alex mulai dapat klien baru lewat rekomendasi dari Andi. Sebuah toko online di Yogyakarta butuh bantuan urus pembukuan. Alex handle sendiri. Tapi kalau stuck, dia langsung tanya Rian. Mereka bahkan mulai kerja bareng untuk klien yang sama. Rian yang paham regulasi lokal, Alex yang kuat di analisis data internasional. Kombinasi itu bagus. Pendapatan Alex naik perlahan. Dia mulai bisa nabung sedikit, beli baju baru, dan bahkan rencana jalan-jalan ke Borobudur. Tapi di balik kemajuan itu, Alex masih punya beban dalam hati. Dia sering mikir tentang masa lalunya, pekerjaan stabil di Amsterdam, tapi hidupnya terasa kosong. Di sini, meski susah pada awalnya, dia merasa ada makna. Orang-orang di sekitarnya hidup sederhana, tapi mereka saling tolong. Alex mulai bertanya-tanya, apa yang membuat mereka begitu? Apa yang mendorong keikhlasan itu? Pertanyaan itu menggelitik pikirannya setiap malam. Suatu sore, saat mereka selesai revisi laporan untuk klien baru, Rian bilang, "Besok malam aku ada pengajian kecil di masjid dekat sini. Mau ikut? Cuma ngobrol-ngobrol biasa sambil makan." Alex ragu sebentar. Dia bukan orang beragama. Di Belanda dia ateis sejak remaja. Tapi dia penasaran. "Oke, aku ikut. Tapi aku cuma nonton aja ya." Rian tersenyum lebar. Santai, nggak ada yang maksa. Malam berikutnya, mereka berjalan kaki ke masjid kecil. Di ujung gang, masjid itu sederhana. Dinding cat putih agak mengelupas, tapi halamannya bersih. Di dalam, sekitar 20 orang duduk melingkar. Ada ustadz muda yang bicara tentang keikhlasan dalam membantu sesama. Alex duduk di belakang, mendengarkan dengan hati-hati. Kata-kata ustadz itu sederhana. Kebaikan yang ikhlas, tanpa mengharap balasan, itu seperti menabur benih di tanah subur. Suatu hari, akan tumbuh pohon yang rindang, memberi manfaat bagi banyak orang. Alex merasa ada yang bergerak di dadanya. Dia ingat semua bantuan yang dia terima dari Rian, Bu Wati, Lina di bank, bahkan orang-orang kecil yang tak dikenal. Semuanya terasa seperti pohon rindang yang sekarang menaunginya. Setelah pengajian selesai, mereka makan nasi box yang disediakan panitia. Alex makan pelan, pikirannya penuh. Di jalan pulang, dia bilang ke Ryan, "Aku mulai paham kenapa kalian bisa begitu baik. Itu dari ajaran kalian ya?" Ryan mengangguk. Bukan cuma ajaran Alex, itu jadi kebiasaan. Kalau kita pegang kuat,
Keikhlasan itu bikin hidup lebih ringan. Alex diam sepanjang jalan. Malam itu, untuk pertama kalinya, dia tidur nyenyak tanpa mimpi buruk tentang tagihan dan kegagalan. Perlahan, kebaikan orang-orang di sekitarnya mulai meresap ke dalam dirinya. Alex mulai ikut bantu tetangga kos yang lain. Ajarin anak kecil main game di ponsel, bantu buati angkat galon air, bahkan kasih pinjam charger ke anak kos sebelah. Hal kecil, tapi dia merasa senang. Hidupnya yang dulu penuh perhitungan, sekarang terasa lebih bebas. Dan tanpa disadari, bibit perubahan yang lebih besar mulai tumbuh di hatinya. Pertanyaan tentang makna hidup, tentang keikhlasan, tentang agama, mulai sering muncul. Alex belum tahu kemana arahnya. Tapi untuk pertama kalinya sejak tiba di Indonesia, dia merasa seperti pulang ke rumah. Beberapa minggu berlalu sejak Alex pertama kali ikut pengajian kecil di masjid dekat kos. Awalnya dia cuma datang karena penasaran dan gak mau menolak ajakan Rian. Tapi lama-kelamaan, dia mulai menikmati rutinitas itu. Setiap Rabu malam, setelah maghrib, mereka berdua jalan kaki ke masjid. Kadang ikut pengajian, kadang cuma duduk di belakang sambil dengar cerita ustadz tentang kehidupan sehari-hari. Alex gak langsung paham semua istilah Arab yang dipakai. Tapi Rian selalu jelasin pelen-pelen. Kalau dia tanya, hidup Alex sekarang jauh lebih stabil dibanding bulan pertama. Kliennya bertambah jadi 3. Startup Andi, toko online yang Rian kenalin, dan sebuah kafe kecil di kawasan Prawiro Taman yang butuh bantuan urus pembukuan bulanan. Pendapatannya cukup untuk bayar kos, makan layak, bahkan nabung sedikit setiap bulan. Dia sudah beli motor bekas Honda Beat warna hitam yang sekarang dia pakai untuk kemana-mana. Rian yang ajarin cara naik motor di jalanan Yogyakarta yang penuh lubang dan motor lain yang saling salib. Jangan takut Alex, di sini semua orang naik motor dari kecil, kata Rian sambil tertawa waktu Alex hampir jatuh pas pertama kali. Tapi meski keuangan sudah aman, Alex masih sering merasa ada yang kurang. Dia ingat masa kecilnya di Amsterdam. Rumah besar, orang tua yang sibuk kerja, teman-teman yang jarang ketemu karena masing-masing punya jadwal sendiri. Di sana, hidup terasa teratur tapi dingin. Di Yogyakarta, semuanya terasa hangat tapi berantakan. Orang saling sapa di jalan, tetangga ngasih makanan kalau masak banyak. Bahkan tukang ojek kadang kasih diskon kalau tahu Alex tinggal lama. Kebaikan-kebaikan kecil itu membuat Alex sering termenung. Kenapa mereka bisa begitu mudah kasih tanpa hitung untung rugi, pikirnya. Suatu sore, setelah selesai meeting online dengan klien, Alex duduk di teras kos sambil minum teh manis yang dibawain Bu Wati. Rian pulang kerja lebih awal hari itu dan langsung duduk di sebelahnya. "Kamu kelihatan mikir keras, bro. Ada masalah lagi?" tanya Rian. Alex menggeleng. "Bukan masalah duit. Aku cuma mikir, kenapa kalian semua baik banget sama aku? Aku orang asing, beda agama, beda budaya. Kalau di Belanda, orang jarang bantu tanpa ada alasan jelas." Rian diam sebentar, lalu bilang, "Karena kita diajarin gitu dari kecil. Di Islam, ada yang namanya sedekah, infak, atau sekadar tolong-menolong. Nggak harus besar. Yang penting ikhlas. Kalau ikhlas, balasannya dari Allah, bukan dari orang. Jadi nggak perlu takut rugi." Alex mendengarkan dengan serius. Tapi kalau ikhlas, bukannya berarti nggak mengharap balasan sama sekali. Rian mengangguk. "Iya, tapi anehnya justru karena nggak mengharap, seringkali balasan datang dari arah yang nggak disangka. Kayak kamu sekarang kan? Dulu kamu hampir pulang dengan tangan kosong. Sekarang kamu punya kerjaan, teman, bahkan motor." Alex tersenyum kecil. "Iya sih, aku nggak nyangka bisa bertahan di sini." Malam itu, mereka ngobrol panjang tentang agama. Rian cerita tentang bagaimana dia dulu juga pernah ragu. Tapi setelah lihat orang tua dan lingkungannya hidup dengan prinsip itu, dia yakin. Alex cuma dengar, nggak banyak komentar. Tapi di dalam hati,
Pertanyaan-pertanyaannya semakin banyak. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang bikin Alex bener-bener terpukau. Klien kafe di Prawiro Taman, seorang bapak bernama Pak Budi, tiba-tiba telat bayar fee bulan itu. Alex sudah kirim invoice 2 kali, tapi Pak Budi bilang, "Maaf Mas Alex, bulan ini lagi susah. Toko sepi karena musim hujan. Bisa ditunda seminggu?" Alex biasanya akan marah kalau klien telat bayar. Apalagi sekarang dia butuh uang untuk bayar cicilan motor. Tapi dia ingat kata Rian tentang ikhlas. Akhirnya dia balas, "Oke Pak, nggak apa-apa. Bayar kapan aja kalau sudah ada." Pak Budi terharu. "Makasih banyak Mas. Jarang ada orang mau ngerti gini." Malam harinya, Alex cerita ke Rian, "Aku nggak tahu kenapa aku kasih tunda. Biasanya aku tegas banget soal duit." Rian tertawa. "Itu namanya mulai belajar ikhlas bro." "Bagus." Alex diam, tapi dalam hati dia merasa lega. Ternyata memberi kelonggaran tanpa paksaan itu gak bikin dia rugi, malah sebaliknya. Pak Budi besoknya datang sendiri ke kos, bawa nasi gudeg dan ayam goreng. "Ini buat Mas Alex." "Makasih ya, udah sabar." Alex makan malam itu dengan lahap. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa senang karena bisa bantu orang lain tanpa mengharap apa-apa. Perlahan, Alex mulai lebih sering ikut kegiatan di masjid. Dia nggak sholat, tapi dia ikut membersihkan halaman masjid setiap Jumat pagi bareng anak-anak muda. Kadang dia bantu angkat karung beras untuk dibagi ke warga miskin di kampung sebelah. Ustadz yang biasa ngajar, namanya Ustadz Faisal, mulai sering ngobrol sama Alex. "Kamu orang Belanda ya Mas? Senang lihat kamu sering datang ke sini." Alex jawab jujur, "Aku cuma penasaran Ustadz, lihat orang di sini hidupnya kayak gimana." Ustadz Faisal tersenyum. "Penasaran itu awal dari mencari. Kalau hati sudah terbuka, jawabannya akan datang sendiri." Suatu malam, setelah pengajian selesai, Alex dan Rian duduk di serambi masjid. Hujan gerimis di luar membuat udara sejuk. Alex tiba-tiba bilang, "Rian, aku mau baca Al-Quran. Bisa kasih yang terjemahan bahasa Inggris?" Rian terkejut, tapi senang. "Bisa banget. Besok aku pinjamin yang bagus." Besoknya, Rian datang bawa Al-Quran pocket size dengan terjemahan bahasa Inggris dan Indonesia. Alex mulai baca pelen-pelen di kamarnya. Awalnya cuma beberapa ayat, tapi semakin hari semakin sering. Dia baca tentang keikhlasan, tentang tolong-menolong, tentang hidup yang sederhana tapi penuh makna. Semua itu terasa familiar, seperti apa yang dia lihat di kehidupan orang-orang di sekitarnya. Waktu berlalu, dan urusan keuangan Alex semakin lancar. Dia bahkan mulai punya tabungan cukup untuk liburan kecil ke Bali kalau mau. Tapi dia nggak buru-buru. Dia lebih menikmati hari-hari biasa. Pagi naik motor ke kafe buat kerja. Sore ketemu Rian buat diskusi laporan klien. Malam kadang ke masjid. Atau cuma duduk di teras sambil ngobrol sama Bu Wati. Hidupnya yang dulu penuh tekanan, sekarang terasa ringan. Suatu hari, semuanya mencapai puncak. Setelah berminggu-minggu dibantu tanpa pamrih oleh Rian, Bu Wati, Pak Budi, dan orang-orang lain, Alex berhasil menyelesaikan proyek besar untuk klien baru yang bayarnya lumayan. Malam itu, dia traktir Rian makan di angkringan favorit mereka. Meja kecil di pinggir jalan, dikelilingi asap bakaran sate dan suara gitar dari grup musik jalanan. Alex pesan sate usus, tempe goreng, dan wedang ronde panas. Saat makanan datang, Alex tiba-tiba diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Rian notice. "Kenapa? Bro, ada yang salah?" Alex menggeleng. Suaranya bergetar. Aku cuma mau bilang makasih. Bener-bener makasih. Kalau nggak ada kamu, aku mungkin udah pulang ke Belanda dengan tangan kosong. Kamu Bu Wati, semua orang di sini, kalian bantu aku tanpa minta apa-apa. Aku nggak pernah ngalamin yang kayak gini sebelumnya. Air matanya mulai jatuh.
Dia cepat-cepat usap, tapi malah tambah deras. Rian terdiam, lalu taruh tangannya di bahu Alex. Santai bro, itu namanya kebaikan. Kamu gak perlu nangis. Tapi Alex gak bisa berhenti. Dia menangis torsedu-sidu di tengah angkringan yang ramai. Orang-orang di meja sebelah melirik, tapi gak ada yang komentar. Di Yogyakarta, orang nangis di tempat umum bukan hal aneh. Alex akhirnya bisa bicara lagi. Ini seperti mimpi Rian. Di mana lagi di dunia ini ada orang yang bantu sebesar ini tanpa minta balasan. Kalian mengembalikan kepercayaanku pada manusia. Aku gak tahu harus bilang apa lagi. Rian tersenyum. Matanya juga agak basah. Kamu udah balas dengan cara kamu sendiri, Alex. Kamu bertahan, kamu kerja keras, kamu mulai belajar tentang kami. Itu sudah lebih dari cukup. Malam itu, mereka pulang berjalan kaki. Hujan sudah reda. Udara segar. Alex merasa seperti ada beban besar yang terlepas dari dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar merasa diterima apa adanya. Dan di balik air mata haru itu, hatinya mulai terbuka lebar. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganjal, sekarang punya jawaban yang semakin jelas. Kebaikan yang dia terima bukan kebetulan. Itu bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saat sampai di depan kos, Alex memeluk Rian singkat. Terima kasih bro. Beneran, Rian balas pelukannya. Sama. Sekarang tidur ya. Besok masih ada kerjaan. Alex masuk kamar, duduk di kasur sambil memandang Al-Quran di meja. Dia ambil buku itu, buka halaman yang sudah diberi tanda. Malam itu, dia baca lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa seperti menemukan rumah yang selama ini hilang. Setelah malam di angkringan itu, Alex gak bisa tidur nyenyak. Air matanya sudah kering. Tapi perasaan haru masih menempel di dada, seperti basah yang gak mau hilang. Dia duduk di kasur sambil memandang Al-Quran yang tergeletak di meja kecil. Buku itu sudah terbuka di surat yang sama selama seminggu terakhir. Al-Baqarah ayat 177, tentang kebaikan yang sebenarnya. Alex baca ulang terjemahannya dalam bahasa Inggris. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin. Dia berhenti di situ. Kata-kata itu terasa seperti ditujukan langsung kepadanya. Pagi berikutnya, Alex bangun lebih awal dari biasanya. Dia mandi, pakai baju yang paling rapi, yang dia punya kemeja biru muda yang baru dibeli di pasar Beringharjo, lalu keluar kamar. Rian sudah di dapur umum, lagi bikin kopi tubruk. Pagi bro. Masih nangis semalam? Tanya Rian sambil nyengir. Alex ketawa kecil. Udah. Enggak, tapi aku mikir semalaman. Rian angkat alis. Mikir apa? Alex duduk di kursi plastik. Aku mau belajar lebih dalam. Aku mau tahu kenapa kebaikan kalian begitu kuat. Aku mau baca lebih banyak. Rian tersenyum lebar. Bagus. Mulai dari mana? Alex jawab langsung. Dari dasarnya, aku mau belajar sholat. Rian terkejut, tapi nggak komentar apa-apa. Dia cuma bilang, oke, malam ini kita mulai. Aku ajarin wudhu dulu. Terus gerakan sholat, santai aja. Pelan-pelan. Malam itu, di kamar Rian yang lebih luas sedikit, mereka mulai. Rian ambil handuk kecil, bawa ember air, dan jelasin langkah demi langkah. Wudhu itu membersihkan diri sebelum sholat. Mulai dari niat, cuci muka, tangan, kepala, kaki. Alex ikuti dengan hati-hati. Air dingin menyentuh kulitnya, rasanya segar. Setelah wudhu selesai, Rian tunjukin gerakan sholat. Berdiri, takbir, ruku, sujud. Tiap gerakan ada artinya. Tapi untuk awal, cukup ikutin dulu. Alex coba. Agak kaku,
Lututnya bergetar waktu sujud pertama kali. Tapi dia nggak malu. Rian sabar. Ulang lagi kalau salah. Setelah setengah jam, Alex bisa sholat 2 rakaat dengan benar, meski masih lambat. Sejak itu, rutinitas baru dimulai. Setiap pagi sebelum subuh, Alex bangun jam 4, wudhu, lalu sholat subuh di kamarnya sendiri. Awalnya cuma 2 rakaat. Kadang dia lupa bacaannya, tapi dia terus. Siang hari, kalau lagi nggak meeting, dia baca Al-Quran. Malam, dia ikut pengajian bareng Rian. Ustadz Faisal notice perubahan Alex. "Mas Alex, sekarang sering sholat ya?" tanya Ustadz suatu malam. Alex mengangguk. "Iya, Ustadz, aku lagi belajar. Masih banyak yang salah." Ustadz Faisal tersenyum. "Yang penting, niatnya ikhlas. Allah lihat hati, bukan kesempurnaan gerakan." Alex mulai tanya banyak hal. Dia baca tentang sejarah Nabi Muhammad, tentang bagaimana Islam datang ke Indonesia, tentang kenapa orang Indonesia banyak yang ramah dan suka tolong-menolong. Semakin dalam dia baca, semakin dia lihat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari di kos itu. Bu Wati yang selalu kasih tambahan lauk, Mbak Sari yang sering kasih kredit makanan, anak-anak kos yang saling pinjam barang tanpa ribet. Semuanya terasa seperti aplikasi dari ajaran yang dia baca. Tapi perjalanan itu nggak selalu mulus. Ada hari-hari di mana Alex ragu. Suatu sore, dia dapat telepon dari ibunya di Belanda. "Alex, kapan pulang?" "Ayah, kangen. Kamu sudah lama di sana." Alex cerita sedikit tentang hidupnya sekarang. Tapi dia nggak bilang soal sholat atau Al-Quran. Ibunya cuma bilang, "Jangan lupa pulang ya nak. Di sini semuanya normal." Setelah telepon ditutup, Alex duduk lama di teras. Dia mikir, kalau dia pulang sekarang, apa dia bisa kembali ke hidup lama yang dingin dan individualis? Atau dia sudah berubah terlalu dalam? Malam itu, dia cerita ke Rian, "Aku takut bro, kalau aku lanjut, keluargaku mungkin gak setuju. Aku gak mau kehilangan mereka." Rian mendengarkan dengan serius. "Aku paham, banyak mu'alaf yang ngalamin itu. Tapi ingat, Islam ajarin hormati orang tua. Kamu gak perlu langsung bilang semuanya. Tunjukin dulu lewat perbuatan. Kalau mereka lihat kamu lebih tenang, lebih baik, mereka pasti paham." Alex mengangguk pelan. "Aku coba." Perlahan, Alex mulai ubah kebiasaan kecil. Dia kurangi rokok. Karena dia baca rokok nggak baik untuk kesehatan. Dia lebih sering bantu Bu Wati cuci piring di dapur umum. Dia bahkan mulai kasih sedekah kesil kosilen ke anak jalanan di Malioboro waktu lewat. Setiap kali dia lakuin itu, dia merasa damai, seperti ada ruang kosong di hatinya yang selama ini penuh kekhawatiran. Sekarang mulai terisi. Suatu hari, ada proyek besar datang. Sebuah perusahaan travel lokal di Yogyakarta mau ekspansi ke pasar internasional. Mereka butuh konsultan keuangan yang paham standar Eropa sekaligus regulasi Indonesia. Andi yang rekomendasiin Alex. "Kamu cocok Alex. Kamu tahu dua dunia." Alex ambil proyek itu dengan senang hati. Dia kerja keras, sering lembur bareng Rian. Mereka bagi tugas. Alex handle analisis data dan proyeksi keuangan. Rian urus pajak dan izin lokal. Proyek itu sukses besar. Perusahaan travel bayar fee yang cukup untuk Alex beli laptop baru dan nabung lebih banyak. Setelah proyek selesai, Alex traktir semua orang yang pernah bantu dia. Rian, Bu Wati, Pak Budi dari kafe, Lina dari bank, bahkan Ustadz Faisal. Mereka makan di rumah makan sate Kelatah favorit di pinggir Yogyakarta. Meja panjang penuh makanan, sate, gudeg, krecek, tempe bacem. Alex berdiri, angkat gelas teh. "Aku mau bilang makasih. Kalian semua yang bikin aku bertahan di sini. Dari yang bantu urus rekening, yang kasih makan, yang ajarin sholat, semuanya.
Kalian gak tahu, tapi kalian ubah hidup aku total. Semua orang diam, lalu tepuk tangan pelan. Buati, matanya basah. Mas Alex sekarang sudah kayak anak sendiri. Rian cuma senyum sambil mengacungkan jempol. Malam itu, Alex pulang dengan hati penuh. Dia tahu, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Beberapa bulan kemudian, Alex sudah lancar sholat 5 waktu. Dia sudah hafal beberapa surat pendek. Dan dia mulai puasa sunnah Senin Kamis. Dia juga mulai ikut pengajian lebih sering. Bahkan kadang bantu Ustadz Faisal bagi-bagi buku kecil tentang Islam untuk pemula. Orang-orang di masjid mulai panggil dia Mas Alex dengan akrab, seperti bagian dari keluarga. Suatu malam, setelah sholat Isya, Alex duduk sendirian di serambi masjid. Bulan purnama terlihat jelas di langit Yogya. Dia ingat pertama kali datang ke Indonesia. Plongo-plongo, takut, hampir pulang. Sekarang, dia merasa seperti orang yang berbeda. Dia ambil ponsel, buka chat dengan ibunya. Dia ketik pesan panjang. "Ma, aku baik-baik saja di sini. Aku sudah menemukan sesuatu yang bikin aku tenang. Nanti aku ceritain kalau pulang. Aku sayang kalian." Dia tekan kirim, lalu taruh ponsel. Dia nggak takut lagi. Alex tahu, hatinya sudah terbuka sepenuhnya. Dia mulai merasa bahwa Islam bukan lagi sesuatu yang dia pelajari dari luar, tapi sesuatu yang sudah masuk ke dalam dirinya. Kebaikan yang dia terima dulu, sekarang dia balas dengan cara yang sama, ikhlas, tanpa mengharap balasan. Dan di balik semua itu, dia mulai yakin bahwa ada satu langkah lagi yang harus dia ambil. Langkah yang akan mengubah segalanya, selamanya. Tapi untuk sekarang, dia cukup menikmati momen itu. Duduk di serambi masjid, mendengar suara jangkrik dan azan Isya yang masih bergema. Dia tersenyum sendiri. Hidupnya yang dulu seperti mimpi buruk, sekarang benar-benar seperti mimpi yang indah. Alex berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya. Hari itu adalah Jumat pagi, tanggal 15 Agustus tahun 2025. Dia sudah mandi, pakai kemeja putih yang baru dicuci, celana kain hitam, dan sarung hijau muda yang Rian pinjamkan kemarin malam. Rambut pirangnya disisir rapi. Jenggot tipis yang mulai tumbuh sejak beberapa bulan lalu, dia cukur pendek. Dia tarik napas dalam-dalam. Hari ini adalah hari yang dia tunggu-tanggu, sekaligus takutkan selama berbulan-bulan. Semuanya dimulai dari keputusan kecil yang dia ambil seminggu lalu. Setelah sholat Isya di masjid, dia duduk berdua dengan Ustadz Faisal di serambi. Alex bilang langsung, "Ustadz, aku sudah yakin, aku mau masuk Islam. Aku mau ucap syahadat." Ustadz Faisal diam sebentar, lalu tersenyum. "Alhamdulillah, Mas Alex. Allah yang membuka hati kamu. Kita siapkan hari Jumat ini, setelah sholat Jumat di masjid ini, dikelilingi Moonman yang selama ini bantu kamu." Alex mengangguk. Dia nggak bilang banyak, tapi dadanya berdegup kencang. Malam sebelum hari itu, Alex telepon ibunya lewat video call. Jam di Belanda sudah malam, tapi ibunya masih bangun. Wajah ibunya muncul di layar, rambut putihnya diikat, mata lelah tapi penuh perhatian. "Alex, kamu baik-baik saja?" tanya ibunya. Alex tarik napas. "Ma, aku mau cerita sesuatu yang penting. Aku sudah memutuskan untuk masuk Islam. Besok aku akan ucap syahadat." Ada jeda panjang. Ibunya diam, matanya berkaca-kaca. "Kamu yakin, Nak?" Alex mengangguk. "Iya, Ma. Ini bukan karena paksaan. Orang-orang di sini bantu aku saat aku hampir putus asa. Kebaikan mereka bikin aku lihat sesuatu yang selama ini aku cari. Aku merasa ini jalan yang benar." Ibunya mengusap air mata. "Ayah pasti kaget. Tapi kalau kamu bahagia dan tenang, kami dukung. Kami sayang kamu apa adanya." Alex tersenyum. Matanya juga basah. "Makasih, Ma.
Aku janji akan pulang sebentar lagi. Biar kalian lihat sendiri." Pagi Jumat itu, masjid kecil di ujung gang sudah ramai. Orang-orang dari kos, tetangga, bahkan beberapa klien Alex datang. Buati bawa nasi kuning dan ayam goreng untuk makan setelahnya. Pak Budi dari kafe bawa minuman dingin. Lina dari bank datang pakai jilbab rapi. Rian berdiri di samping Alex sejak pagi. Tangannya di bahu Alex seperti kakak. "Santai aja bro, ini hari bahagiamu," bisik Rian. Sholat Jumat selesai. Jamaah duduk melingkar di karpet hijau masjid. Ustadz Faisal duduk di depan, memegang mikrofon kecil. Dia mulai bicara pelan. "Hari ini kita punya saudara baru yang mau bergabung dengan kami. Mas Alex, silakan maju." Alex berdiri, kakinya agak gemetar. Dia jalan ke depan, duduk di hadapan Ustadz. Semua mata tertuju padanya. Ada yang senyum, ada yang diam penuh haru. Ustadz Faisal bertanya dengan suara tenang, "Mas Alex, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah?" Alex menjawab dengan suara yang jelas, meski agak bergetar, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia ulang 2 kali, seperti yang diajarkan. Setelah itu, Ustadz Faisal memeluknya. "Selamat datang, saudaraku. Sekarang, kamu Abdullah Alex." Alex tersenyum. Air mata mengalir di pipinya. Dia nggak usap, biarkan saja. Orang-orang di sekitar langsung tepuk tangan pelan, lalu satu persatu maju memeluknya. Buati memeluknya paling lama sambil menangis. "Anakku, sekarang sudah Islam. Alhamdulillah." Rian memeluknya erat. "Selamat bro. Aku bangga banget." Pak Budi tepuk punggungnya. "Kamu pantas dapat ini mas." Lina kasih tisu sambil tersenyum. "Jangan nangis terus, nanti habis." Semua tertawa kecil. Setelah itu, mereka makan bersama di halaman masjid. Nasi kuning, ayam goreng, sambal, telur balado. Semuanya disiapkan Buati dan tetangga. Alex duduk di tengah, makan pelan sambil mendengar cerita orang-orang. Ada yang bilang, "Dulu kamu kelihatan murung banget mas, sekarang wajahmu cerah." Ada yang bilang, "Kebaikan kecil kita ternyata bisa bawa orang masuk Islam." Alex cuma mengangguk, gak banyak bicara. Dia merasa penuh. Sore harinya, setelah semua pulang, Alex dan Rian duduk di teras kos. Matahari mulai turun, langit Yogya jingga. Alex bilang, "Aku mau pulang ke Belanda sebentar bro, mau ketemu keluarga, ceritain semuanya langsung. Tapi aku pasti balik ke sini." Rian mengangguk, "Pasti. Ini rumahmu sekarang, aku tunggu kamu balik. Kita lanjut proyek bareng." Alex tersenyum, "Iya, dan aku mau buka usaha kecil di sini. Konsultan keuangan untuk ekspat dan UMKM. Namanya Ikhlas Finance, biar bisa bantu orang lain kayak kalian bantu aku." Malam itu, Alex duduk di kamarnya sendirian. Dia buka laptop, kirim email ke klien-kliennya. Dia bilang bahwa sekarang dia resmi mualaf, dan dia akan tetap kerja seperti biasa, tapi dengan semangat baru. Beberapa klien balas cepat, "Congrats Alex, we're happy for you." Yang lain kirim emoji hati dan doa. Alex ambil Al-Quran, baca surat Al-Fatihah pelan-pelan. Suaranya kecil, tapi penuh keyakinan. Setelah selesai, dia sholat Isya, lalu duduk lagi. Dia ingat pertama kali tiba di Indonesia. Tas ransel berat, hati penuh ketakutan, rekening hampir kosong. Hidup seperti mimpi buruk. Sekarang, dia punya teman, pekerjaan stabil, hati tenang, dan agama yang dia yakini. Dia ambil ponsel, buka foto grup yang diambil sore tadi di masjid. Semua orang tersenyum. Dia di tengah dengan sarung dan peci putih. Dia simpan foto itu sebagai wallpaper. "Ini seperti mimpi," gumamnya sendiri. Tapi kali ini, dia tahu ini bukan mimpi. Ini nyata.
kebaikan kecil dari orang-orang biasa di Indonesia telah mengubah hidup seorang bule yang dulu plonggo-plonggo menjadi sesuatu yang lebih besar. Beberapa bulan kemudian, Alex pulang ke Belanda selama 2 minggu. Dia ketemu keluarganya, ceritakan semuanya. Ayahnya awalnya kaget. Tapi setelah lihat foto-foto dan dengar cerita detail, ayahnya bilang, "Kalau kamu bahagia, itu yang penting." Ibunya peluk dia lama. Mereka nggak langsung paham, tapi mereka hormati pilihan anaknya. Alex balik ke Yogyakarta dengan hati lebih ringan. Dia mulai bisnis kecilnya. Ikhlas Finance, kantornya cuma ruang kecil di dekat kos. Tapi cukup, klien datang dari berbagai negara. Ekspat dari Eropa, Amerika, bahkan Australia. Mereka butuh bantuan urus keuangan di Indonesia. Alex handle dengan sabar. Seperti yang pernah dia terima. Dia sering bilang ke klien, "Santai aja, di sini kita bantu ikhlas." Rian jadi partner tetap. Mereka kerja bareng. Kadang sampai malam. Bu Wati masih jadi ibu mereka. Selalu masak ekstra kalau tahu mereka lembur. Masjid kecil itu tetap jadi tempat mereka berkumpul setiap minggu. Suatu hari, Alex dapat pesan dari klien baru. Seorang bule lain dari Jerman yang lagi susah urus pajak. Alex tersenyum. Dia tahu persis rasanya. Dia balas, "Tenang saja, saya bantu. Gratis dulu. Kalau perlu, di sini kita tolong-menolong." Alex duduk di teras, memandang langit malam. Jogja, azan Isya berkumandang lagi. Dia berdiri, wudu, lalu sholat. Setelah selesai, dia duduk lagi. Dia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak yang harus dia pelajari. Banyak orang yang perlu dibantu. Tapi satu hal pasti, kebaikan yang dia terima dulu, sekarang dia teruskan. Dan itu cukup membuat hidupnya terasa lengkap. Di tengah dunia yang semakin sibuk dan individualis, ada sepotong cerita kecil di Yogyakarta, Indonesia. Cerita tentang seorang bule yang datang dengan tangan kosong, dibantu orang-orang biasa dengan ikhlas, lalu menemukan jalan pulang ke hati yang selama ini hilang. Cerita itu berakhir dengan syahadat. Tapi sebenarnya baru dimulai. Karena kebaikan kecil, kalau ikhlas, bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Tamat, dan begitulah kisah Alex. Dari bule yang plonggo-plonggo datang ke Indonesia dengan hati hancur. Sampai akhirnya menemukan cahaya lewat keikhlasan orang-orang biasa di sini. Kebaikan kecil yang kalian lakukan setiap hari, tanpa pernah tahu, bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Bahkan membawa hidayah. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, like kalau kalian bangga jadi orang Indonesia, komen di bawah. Kebaikan apa yang pernah kalian terima dari orang lain? Atau share nama kalian kalau pernah bantu orang asing. Dan yang paling penting, subscribe, tambah nyalain loncengnya ya, karena masih banyak kisah haru, inspiratif, dan nyata seperti ini yang nunggu untuk kalian dengar. Terima kasih sudah nemenin sampai akhir. Semoga Allah balas kebaikan kalian berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.